Insya Allah kita mulai jam 1:10 sambil kita menunggu peserta yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan belajar baca kitab dan menerjemahkan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya sudah hapus semua harokat, sehingga lebih
menantang ya. Saya persilakan ya. Kita metodenya bacanya satu kata ya. Jadi kalau teman-teman yang mau coba silakan raise hand. Saya akan minta untuk membaca kata per kata. Oke, ada yang mau coba? Volunteer? Ada berani mau coba baca? Udah ada sama sekali? Ayo, Masya Allah. Pak Mulyadi, coba. Ini bacanya apa nih? Apa namanya kata ini? As-salisatu. As-salisatu. Masya Allah, mumtaz ya, betul ya. As-salisatu ya. Dia marfu', posisinya marfu' ya. Karena dia apa namanya? Khabar mubtada. Atau boleh juga mubtada ya. Tergantung persepsiannya. Lanjut, ini apa Pak Mulyadi? Anna. Mumtaz. Lanjut. Man. Mumtaz. Terus? Atau Mumtaz. Terakhir? Ar-Rasul. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, kita bahas ya. Anna itu adalah huruf taukid ya. Dan dia menyasupkan kata setelahnya ya. Man, ya ini bukan min tapi man ya. Dia adalah isim mausul ya. Kata penghubung. Kalau secara i'rab dia itu mabni ya. Mabni dalam artian ya yang bisa kita ubah menjadi apa namanya? Mina atau mini atau minu kan juga bisa. Ya, dia man gitu. Tapi dia fi mahali nasbin. Jadi kalaupun dia kita i'rab memang dia nggak bisa berubah harokat akhirnya. Tapi dia sebenarnya dalam posisi mansub. Ya, karena ada nih. Jadi min ini adalah man ini adalah isim ya. Isim mausul ya. Atau kata penghubung. Nah, apa ini betul ya. Apa ini fi'il madhi. Memang secara asal dia apa ya apa yuti'u. Nah, fi'il madhi dia bisa juga kita i'rab. Nah, i'rabnya adalah mabni ala fathi gitu. Dan fa'ilnya, awas hati-hati, saya selalu sampaikan ya, tidak pernah bosan saya selalu mengingatkan ya, kalau sebuah fi'il itu pasti punya fa'il. Nah, dalam kasus kita ini al-to'a, siapa pelakunya, siapa yang mengerjakan perbuatan al-to'a. Nah, itu namanya fa'il. Nah, fa'il itu tersembunyi. Nah, kira-kira ya pelakunya adalah dhamir huwa. Nah, dhamir huwa. Makanya kita sebut apa? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Gitu. Atau maknanya adalah mentaati, ya mematuhi, ya. Nah, maka sudah jelas ya, ar-rasul ini kita baca ar-rasulah. Karena apa? Karena siapa yang kita taati? Ar-rasul gitu. Makanya ar-rasul ini dia punya kedudukan atau posisi sebagai maf'ul bih. Ya, itu posisinya. Nah, hukumnya apa? Ya mansub. Loh, kenapa mansub? Karena dia maf'ul bih. Lo tahu dari mana? Ya, dari hafalan. Nah, dicek lagi ya. Bab tentang mansubat. Itu saya sudah bahas itu ya. Oke. Nah, dan kalau kita mau i'rab lebih mendetail ya, maka kita katakan wa alamatu nasbihi, maka tanda atau ciri nasabnya adalah al-fathatu al-zahiratu fi akhirih atau ala akhirih ya.
yaitu harokat fathah di akhir hurufnya. Itu boleh. Kalau mau lebih lengkap lagi bisa banget. Ya, kita tambahin satu dalil penguat ya. Kenapa dia harus fathah gitu ya? Karena kan kalau mansubat bisa aja kan. Salah satu ciri mansubat adalah iya. Kita jelasin kenapa dia fathah gak ya gitu ya. Nah, karena apa? Li'annahu isim mufrad. Nah, gitu. Oke. Siapa yang mau coba panggilan kedua? Tadi Pak Mulyadi sudah menjelaskan dengan sangat memuaskan ya. Nah, jadi kata mu'alif ya, yang kedua adalah bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa? Hanya penggalan keduanya, siapa yang berani? Salah banyak apa? Salah tidak mengapa, tidak akan saya marahi. Ayo. Apakah? Oh, masya Allah, Pak Nano Punihantoro, silakan Pak Nano. Sama apa ini bacaannya? Wawahada. Masya Allah, mumtaz. Wawahada, betul ya. Kemudian lanjut kata kedua. Wawahadallahu. Mumtaz. Kemudian La yajuzu. Oke, terus Lahu. Oke. Muwalatun. Hah? Lahu muwalatun. Muwalatun ya. Sahih. Kemudian Man haddallah. Haddallaha. Sahih. Wa rasulahu. Wa rasulah. Lahu. La taulu. Wa rasulah. Ustaz, Masya Allah. Coba untuk terjemahkan Pak Nano. Dan mentauhidkan Allah. Boleh, atau mengesahkan juga boleh, lebih umum ya. Mengesahkan Allah boleh, mengetahuikan Allah boleh juga. Tidak boleh tidak boleh loyal kepada lahunya orang. Belum, lahunya ketinggalan. Tidak boleh ya, tidak kan, boleh. La yajuzu lahu ya. Lahunya belum untuk terjemahkan. Oh ya. Tidak boleh baginya loyal kepada orang yang apa muwalah apa? Muwalah. Wala loyal Ustaz. Ya, Mumtaz ya, yang sempat heboh tahun 2017 ya. Jakarta. Kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, sahih. Menentang, memusuhi, membenci, memerangi, atau makna misalnya. Masya Allah, jazakallah khairan Pak Nano ya. Pak Nano, saya merasa familiar sama nama antum ya. Antum pernah ikut kelas A-nya yang mana Pak Nano? Banyak Ustaz. Banyak ya? Iya, bahasa Arab dasar yang apa? Yang apa itu namanya? Yang AI yang itu juga ikut. Bahasa Arab zaman COVID antum juga ikut jalan-jalannya? Ikut Ustaz. Iya Ustaz, ikut. Oh iya, makanya anda kok sangat familiar sama nama antum ya. Masya Allah, barakallahu fikum ya Pak Nano. Asal mana Pak? Asalnya Jawa Ustaz. Ya Jawa luas, Jawa Bondowoso, Jember, Boyolali Ustaz. Boyolali, Masya Allah. Barakallah. Usia berapa Pak Nano? Masih 31 Ustaz. Atau panggilannya Pak Nano atau Pak Punihantoro atau siapa nih panggilannya? Nano Ustaz. Pak Nano ya. Masya Allah. Barakallah fikum. Ya kita seumuran ya Pak Nano ya. Kita satu umuran. Oke. Barakallahu fikum ya Pak Nano, bagus sekali. Ya, kita bahas ya. Kita bedah ya secara ilmiah. Ya, tadi Pak Nano mengatakan apa? Wawahada. Wanya itu gabungan dari
huruf waw sama wahada ya teman-teman ya. Jadi itu bukan satu kesatuan, tapi gabungan dari huruf waw ya. Waw yang pertama adalah ataf ya, harfun atfin. Lalu wahada itu adalah fi'il madhi. Ya, ingat fi'il madhi dia pasti mabni ya, mabni ala fathi. Ya, dan saya kembali ingatkan, hati-hati, awas, fokus ya, ingat setiap fi'il pasti ada fa'il. Ya, fa'ilnya sama, yang dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya, fa'ilnya adalah tersembunyi ya, yang dikira-kira adalah huwa. Nah, kemudian lafzun jalal Allah ya, kita memfathahkan ya huruf akhirnya ya menjadi Allah ya. Mengapa? Karena lafzul jalal Allah pada kondisi atau posisi maf'ul bih ya. Siapa yang kita tauhidkan? Siapa yang kita esakan? Ya Allah. Nah, maka Allah menjadi objek dalam perbuatan kita yang kita tauhidkan. Nah, gitu ya. Kemudian la, nah, la-nya adalah la nafiyah ya. Coba Pak Nano sebutkan dua jenis la. Saya sudah kasih tahu yang pertama, la nahiyah. La nafiyah. Yang pertama la nafiyah ya. Yang kedua la apa? La nahiyah. Nah, kalau kita bahas sekarang ini la apa namanya? La ya juju, tidak boleh, berarti larangan, Ustaz. La nahiyah. Kalau larangan itu ini jebakan ini. Awas, hati-hati. Awas ya. Kalau misalkan saya mengatakan Pak Nano Syekh Nano jangan menulis, itu kan larangan ya. Apa bahasa Arabnya Pak Nano? Ya Syekh Nano, la taktubu atau la taktub? La taktubu, Ustaz. Oh, La taktub. coba jangan bantu. La taktub, Ustaz. Kalau betul ya, la taktub. Itu ya menjazmkan. Atau misalkan, ya Syekh Nano, jangan baca. La takro. Oh, Jangan baca, nggak boleh. Nah, itu larangan tuh. Nah, kalau larangan, ya, itu kita jazmkan ya. Nah, berarti ini la apa ya Pak Nano? Jatuhnya kayak gitu. La nafi, Ustaz. Menafikan dia. Menafikan, membatalkan, menolak. Ya. Oh, iya. Menolak, membatalkan, meniadakan ya. Hati-hati ya, ini jebakannya. Jebakan Batman ya. Gak boleh jatuh dua kali ya. Nah, gak boleh. La ya juzu. Ya. Kalau dia la-nya adalah la nafiyah. Ya kalau gak jeli ya jatuh gitu. Jadi apa ya apa, nama juga belajar kan. Kalau kita gak salah, kita gak tahu. Juga gak nambah pengalaman kan. Nah, kemudian ya juzu itu fi'il mudhari'. Nah, kalau fi'il mudhari' dia gak mabni. Ya, dia tidak mabni, tapi dia bisa kita mainkan harokat akhir. Makanya kan tadi saya bilang kalau la taktub, nah, kan sebenarnya fi'il mudhari' yaktubu kan sebenarnya mah, ya kan, yaktubu. Tapi kan karena ada la itu kita bisa ubah. Nah, kalau bisa diubah harokat akhirnya, ya, maka dia bukan mabni. Nah, khusus fi'il mudhari' dia bukan mabni ya. Alias dia mu'arab, bisa kita ubah harokat akhirnya. Makanya karena dia cuma la nafiyah, ya kita tidak merubah dari huruf asalnya atau harokat asalnya. Nah, kita masih mempertahankan hukum dia sebagai marfu'.
Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih atau ala akhirih. Nah, sama aja. Oke ya. Oke. Nah, kemudian lahu. Nah, lahu ini lamnya adalah lam harfu jar ya. Dan hanya tuh dhamir. Jadi itu gabungan ya teman-teman ya. Gabungan dari huruf jar dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil ya. Nah, tapi dia mabni ya, karena dhamir nggak bisa berubah. Nah, walaupun dia mabni, nah, kita boleh katakan dia fi mahalli jarrin. Kenapa? Karena dia diawali oleh huruf lam, huruf jar. Ya. Dan ini termasuk syibhul jumlah ya. Termasuk syibhul jumlah. Nah, kemudian muwalatun. Muwalatan ya, muwalatan atau muwalatan nih ya benar. Muwala tuh Ustaz. Coba ada punya pandangan nggak yang sahih muwalatan atau muwalatun? Muwalatun Ustaz. Kalau muwalatun dia sebagai apa dia? Fa'il Ustaz. Fa'il. Fa'il dari yajuzu Ustaz. Coba yang lain. Ini Pak Nano bilang marfu ya, karena dia sebagai fa'il ya. Nah, Ustaz. Coba yang lain. Yang lain punya pandangan nggak? Kok saya merasa lebih pas itu dia mansub ya, sebagai marfu bih gitu loh. Coba yang lain. Kita discuss aja. Karena dalam ilmu hukum juga ada dua mazhab kan, mazhab kufi sama basri kan. Nah, coba ada nggak teman-teman yang punya pandangan sama dengan saya, menganggap muwalah ini dia harusnya dibaca muwalatan? Kalau kita terjemahannya apa namanya, tidak diperbolehkan ya, apa tadi, wawahadallaha, dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, la yajuzu lahu, gak boleh baginya muwalah, berloyalitas. Saya menganggap ini objek gitu loh. Khobar Ustaz ya. Malah khobar, Masya Allah. Ada 3 khilaf nih. Pak Nano bilang dia sebagai apa tadi Pak Nano? Fa'il Ustaz. Fa'il. Ana beristihad ini maf'ul bih. Tadi yang bilang khobar seperti namanya. Siapa tadi yang bilang khobar? Halo? Ana Ustaz. Siapa nama antum? Di Zoom-nya Hani Ustaz. Bentar, cek dulu. Oh, Hani. Nama antum siapa sebenarnya? Agung Ustaz. Oh, Nama istri Ustaz. Oke. Ada 3 khilaf nih. Ya, ada 3 khilaf ya, 3 pendapat ya. Ini saya jadikan PR buat saya ya. Saya akan coba telah lebih mendalam ya. Tapi kalau saya ditanya, saya sih lebih condong kepada dia maf'ul-bih ya. La yajuzu lahu muwalatan. Kalau saya ya. Tapi saya akan coba telah lebih mendalam ya. Saya coba beruzrah kali ya. Beruzrah untuk menggali ya sebenarnya apa jalan keluar dari i'rab muwalah ya. Kalau saya berpandangan maf'ul bih ya, dia mudhaf. Coba ada nggak yang lain yang berpandangan sama dengan saya? Dia adalah maf'ul bih. Ada nggak yang lain? Makanya udah kita skip dulu ya. Saya akan coba setelah lebih mendalam ya,
insya Allah jawaban yang lebih kuat saya infokan ke grup insya Allah ya. Kalau saya salah saya akan rujuk insya Allah. Oke. Nah inilah teman-teman contohnya ini ya betapa dalam perkara tafsir ya seringkali ada khilaf. Bahkan ya Syekh Abu Bakar, Dr. Abu Bakar, beliau salah seorang pengajar usul fiqh dan fiqh muamalah di kampus kita di Libya, yang belum mengatakan salah satu penyebab terjadinya khilaf ya pada pembahasan fikih karena ya gagalnya nih ya khilaf menentukan hukum sebuah atau menentukan i'rab sebuah kata. Hanya beda i'rab beda. Kayak kalah beda hasil ini ya, hasil maknanya. Nah, hingga ini kita ada 3 hukum nih. Saya berpendapat dia mansub, Pak Lalo berpendapat dia marfu' sebagai fa'il, Pak Agung berpendapat dia marfu' sebagai khobar. Ada 3 khilaf nih. Insyaallah saya akan janji akan mencari lebih mendalam ya. Kalau perlu saya bertanya ke ahli ilmu, saya tanya insyaallah. Ya. Tapi kalau lihat kita paham makna terjemahannya ya. Tidak boleh begini ya mualah ya berloyalitas. Ya. Kemudian man ya man hadallaha ya kan dia memusuhi ya. Man hadallaha wa rasulahu. Hadda itu dia fi'il madhi ya, maka dia mabni ala fathi. Nah, kemudian fa'il ya, pelakunya. Nah, saya teringat nih, saya bisa membantah Pak Nano. Kenapa saya bisa membantah Pak Nano? Karena tadi Pak Nano mengatakan fa'il ya. Nah, fa'il dari ya juzu itu adalah dhamir mustatir, yakni huwa. Ya. Maka kalau dikatakan dia sebagai fa'il, lemah pendapat tersebut. Ya. Termasuk juga hadda, yaitu fi'il madhi ya, fa'ilnya juga dhamir mustatir. Dari awal sampai akhir kita fa'ilnya selalu dhamir mustatir. Ya, takdiruhu huwa. Ya. Kemudian lafzun jalala Allah ya, ini gampang ya, sebagai objek ya, yakni mansub gitu ya, maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-zahiratu. Dan kemudian juga waw-nya adalah huruf ataf ya, otomatis lafaz Rasulullah ini dia ma'tuf ke lafzun jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Maka kata beliau apa? Yang kedua, poin kedua adalah barang siapa yang mentaati Allah, kemudian mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak boleh baginya memberikan loyalitas, kesetiaan ya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Oke. Yang mau coba penggalan ketiga siapa? Ada yang mau coba? Ada ibu-ibu mau coba nggak ini ibu-ibu?
Atau Pak Agung ya? Pak Agung mau coba nggak baca? Halo Pak Agung atau yang zoomnya namanya Hani? Apa Ustaz? Lewat dulu Ustaz. Masih belum paham Ustaz. Oke, nak dulu. Yang lain coba Ibu Nur Fadilah. Assalamualaikum Bu. Ustad, Mau coba Bu? Atau skip dulu? yang mana Ustad? Yang mana? Yang ini Bu, yang walau. Mana, waduh. Coba dulu baca. Tidak kelihatan Ustad. Udah kelihatan? Ini Tidak saya kasih kelihatan. tanya nih, nanya. Yang saya blok. Tidak ada Ustad. Udah, skip dulu. Coba Ibu Nur Aini. Ngeraba-ngeraba aja Ustaz ya. Ya, coba ngeraba-ngeraba. Walau kana akrobu koribun. Oke, Masya Allah. Kurang tepat. Tapi saya apresiasi Bu ya. Makasih Bu ya. Iya Ustaz. Nah, saya coba ke Ibu Canis. Ini nama Zoom-nya Canista El Rahma. Saya nggak tahu ini ibu-ibu atau mbak ini. Halo Mbak atau Ibu Calista El Rahma. Walau kana. Oke, nggak ada respon. Saya beralih ke Ibu Nurul Fauziah. Halo Bu, Assalamualaikum. Oke, nggak ada respon. Terakhir Ibu Zoya. Saya nggak tahu nih Ibu atau Bapak ya. Zoya Ramadhani. Oke, juga nggak ada respon ya. Ya sudah. Pak Nano mau coba? Boleh Ustaz. Coba. Walau apa nih? Walau kana aqroba qaribin. Masya Allah, mumtaz, betul ya. Aku jago juga Pak Nano. Atau belajar bahasa Arab di mana Pak Nano? Nama Ustaz? Atau belajar Arab dari mana sebelumnya? Pesantren ya? Saya belajarnya juga apa? Nggak tuntas juga Ustaz, ganti-ganti Ustaz. Ya, tapi kok bisa betul tuh? Ini susah loh. Ya, coba apa alasannya kok kenapa enggak akrobu tapi malah akroba? Tapi Aqroba malah kan kita gak usah bahas ya. Kalau kanya jelas kan ya. Kan orang bisa terkecoh nih. Bisa aja mengira dia adalah apa namanya isim kanya. Akrobu. itunya katanya. Kenapa antum bacanya akroba? Khobar kana Ustaz. Kenapa dia khabar kanya? Kan dia tepat setelah kanya. Atau betul jawabannya akroba qaribin. Tapi ingin menguji sisi pendalilan antum. Kenapa bisa sebuah isim yang dia tepat setelah kanya? Malah antum bilang dia khabar kanya. Walaupun betul jawabannya khabar kanya dia. Tapi hanya ingin menggali dari antum. Kenapa bisa khabar kanya dia? Kalau Ana lihatnya dari dua, yang pertama dia apa? Wazan af'ala, terus bisa juga itu isimnya
Isimnya domir itu Ustaz. Mustatir Ustaz. Isim kanannya. Isim kanannya apa? Domir Ustaz. Hah? Ustaz tersembunyi Ustaz. Oke. Enggak, maksudnya khobar kanannya kan akroba. Isim kanannya apa? Domir mustatir Ustaz. Domir mustatir huwa gitu ya. Nah, Insyaallah, tas. Nah, qaribin. Kenapa tuh bisa tahu qaribin? Apa mudhof posisi ilaih. dia? Mudhof ilaih Ustaz. Mudhof ilaih. Ya, Masya Allah, mumtaz ya, barakallahu fikum. Betul ya? Walau kana aqraba qaribin. Karena aqraba ini dia khabar kana. Ya, dalam pembahasan mansubah, ini hafalannya sih. Ini hafalan ya. Kalau dia khabar kana, maka dia mansub ya. Mansub dan tanda nasubnya adalah fathah al-zahirah dan dia adalah mudhaf. Ya, mudhaf. Qaribin itu mudhafun ilaih. Ya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, walau kana, sekalipun atau meskipun ya orang itu ya yang memusuhi Allah dan Rasul itu adalah akraba qaribin, ya, kerabat atau saudara yang terdekat. Nggak boleh kita berloyalitas kepada siapapun yang memusuhi Allah dan Rasulnya, gitu. Nggak boleh. Akidah, ya, ini adalah akidah. Baik. Nah, lanjut. Nah, Pak Nano lanjutin, Pak Nano lanjutin ya. Wadalil itu apa, Pak Nano? Wadalil itu apa? Ya, Arabnya. Yang setelahnya Ustaz. Iya. Ada Ustaz. Mubtada. Ya, segmen gampang ya. Sudah sharing ya. Kita bahas. Kemudian saya nggak mau mengi'rab ayat ya, karena susah ya. Kan ada kitab khusus ya namanya I'rabul Quran ya. Itu pun juga ada khilaf, baik. Ulama aja mengi'rab mushaf aja itu khilaf, baik. Apalagi kita yang levelnya kroco ini. Ya, saya nggak berani ya mengi'rab Al-Quran ya. Bisa cek di kitab atau PDF ya. Bahkan ada aplikasinya I'rabul Quran namanya. Nah, itu bisa dicek tuh. Kalau saya nggak berani, bukan akun saya. Oke, lanjut. Siapa yang mau coba? I'lam. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Masih Pak Nano nih? Udah. Boleh Ustaz. Silakan Pak Nano. I'lam. Nih, saya kasih tanda nih. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Nah, i'lam arsyadaka, betul. Kemudian Arsyadakallahu sahih. li ta'atihi. Li ta'atihi, sahih. Nah, kita bahas dulu ya. Kalau coba antum terjemahkan. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Ya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bedah ya. I'lam. Ya, i'lam ini fi'il amr. Ya, kata perintah. Nah, ingat. Kalau dia perintah, sebenarnya larangannya juga perintah loh. Kenapa? Karena dia perintah untuk tidak melakukannya gitu. Makanya mau dia fi'il amr atau fi'un ya, soalnya juga larangan itu juga amar sebetulnya.
Ya. Larangan itu juga fi'il amr sebetulnya ya. Hanya dia perintah untuk tidak melakukan. Makanya kita mensukunkan akhirnya. Nah, i'lam. Nah, perintah. Nah, ketahuilah. Nah, kalau dia fi'il, maka fa'ilnya apa? Dhamir mustatir takdiruhu anta. Jadi fa'ilnya itu apa namanya? Kamu ya anta. Kemudian ya arsyada itu fi'il madhi ya, maka dia tetap fathah gitu ya. Adapun huruf al-kaf setelahnya itu adalah dhamir ya. Dhamir muttasilun mabni fi mahalli nasbin ya. Karena dia maf'ul bih ya. Tapi kalau dia mabni ya, kita kalau nggak bisa merubah gitu ya. Memang dia asalnya al-ka gitu ya. Kemudian lafaz jalal Allah yang kita baca sebagai Allahu. Kenapa? Karena dia fa'il ya. Karena dia fa'il maka dia marfu' dan tanda rafa'nya adalah ya dhammah al-dhammatu al-zahiratu fi akhirih atau ala akhirih. Baik. Nah, kemudian li ta'atihi. Ini gabungan dari huruf lam ya. Lam harf jar ya. Ya. Kemudian penyusun kedua adalah ta'ah. Ya. Karena diawali oleh huruf jar lam ya. Makanya kita membaca ta'ati. Nah, li ta'ati. Nah. Kemudian dia mudhaf ya. Mudhaf dan dhamir hanya itu dia dalam dia mabni ya, tapi fi mahali jarin ya sebagai mudhaf ilaih. Pertanyaan saya, kan tadi saya di awal udah sampaikan ya, kalau dhamir mah mabni, kalau mabni nggak bisa dirubah harokatnya. Tapi realitanya berubah tuh harokatnya. Coba Pak Nano jelaskan. Kan harusnya kan li ta'atihu. Ya nggak? Harusnya lah ya, kalau kita konsisten ya, dhamir itu dia mabni, harusnya nggak berubah. Tapi realitanya berubah. Apa Pak Nano? Alasan ilmiahnya? Enggak tahu Ustaz. Nah ini Pak Nano. Pak Nano harus cari tahu ya. Saya kasih clue kali ya. Apa kalau saja? Apa? Ada yang bisa bantu jawab? Afwan Ustaz, kalau alasannya karena sulit diucapkan oleh orang Arab Ustaz. Hampir betul ya. Yang itu betul ya, tapi yang lebih tepat adalah untuk mempermudah pengucapan. Gitu. Iya benar. Banyak kok, bahkan banyak dalam Al-Quran juga kita sering jumpai kan para imam yang harusnya lam sukun ya, tapi dikasih kasroh biar mempermudah aja. Gitu ya, untuk mempermudah ya. Bahkan tuh saya punya faedah dulu beberapa kata itu yang dirubah ini ya harokatnya untuk mempermudah pengucapannya. Wallahu a'lam. Baik, terakhir kali ya. Siapa mau coba frasa berikutnya? Siapa yang mau coba? Pak, Ibu Nurfadinah, silakan mau coba Bu. Ya, saya kasih tandanya. Halo Bu. Oke, gak ada respon ya. Saya alihkan. Silakan Bu, silakan. Annal khonafiyata
min Ha bu, ha bukan ha, ha. an annal Ha, khanafiyata Hanafi. annal hanafiyata Ibrahim Ibrahimu atau Ibrahimi? Ibrahimi Masya Allah, mumtaz. Kalau tepat ya. Oke, saya bantu. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Nah, kita begah ya. Ya, Anna itu dia huruf taukid ya. Dan dia menyasupkan kata setelahnya. Makanya Anna hanifiyata, bukan hanifiyati atau hanifiyatu, tapi hanifiyata. Ya, karena diawali oleh huruf taukid ya. Nah, kemudian millata, kenapa kita baca dia mansub? Ya, karena dia sebagai badal. Nah, dia sebagai badal. Ya, badal dari hanifiyata. Ya, dengan mudhaf. Ya, Ibrahimi ya, itu dia majrukannya dia sebagai mudhafun ilaih. Makanya dia kita kasih kasroh. Nah, kalau kita terjemahkannya, bahwasanya Hanifiyah ya, Hanifiyahnya sebenarnya maksudnya adalah ajaran yang lurus ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ya, ajaran yang tidak ada kesyirikannya, Hanifiyah ya. Annal hanifiyata ya millata, ini badal ya, adalah agama Ibrahimi ya, agamanya Nabi Ibrahim. Nah, ini selesai 5 menit ya, saya lanjutkan aja. Atau saya kasih kesempatan ya, kata terakhir ya. Afwan Ustaz. Ya, apa Bu? Itu Ibrahimi atau Ibrahim Ustaz? Ibrahim kan mamnu minas sorf, dia sebagai mudhof ilaih. Masya Allah mumtaz. Masya Allah mumtaz ya. Ibrahima, ya betul ya. Masya Allah mumtaz ya. Dia mamnu minas sorf ya, karena dia bukan nama Arab, dia nama Ajam ya. Tapi dia fi mahali al-jarrin ya, dia fi mahali jarrin karena dia mudhafun ilaih. Masya Allah mumtaz. Ibu siapa nama? Bu Fadilah ya? Bu Naning Ustaz. Bu Nani. Oh, Bu Naning. Nah, Masya Allah, Bu Naning, Masya Allah ya. Betul ya. Jazakallah khairan, saya sudah dikoreksi ya. Saya ulangi lagi ya. Annal hanifiyata millata Ibrahima ya. Ingat, Ibrahim ini bukan nama Arab, tapi nama Ajam, yang nama asing ya. Termasuk juga Ismail ya. Ismail bukan orang Arab ya, orang Arab itu adalah keturunannya ya, karena Nabi Ismail khususnya Nabi Ibrahim ya, mereka ini orang-orang dari Syam apa ya, atau Babilonia kali. Jadi bukan nama Arab, makanya dia termasuk kategori mamnu' minas sarf ya, nggak bisa berubah harakat akhirnya, tapi tetap dia fi mahali jarrin karena dia sebagai mudhafun ilaih dari millata. Nah gitu. Mumtaz Ibu Naning ya. Coba Bu Naning baca yang terakhir ya, dari sini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini. Coba Bu Naning. Ana coba Ustaz. Ya. Anta budallah. Nah Ustaz.
Betul. Anta budallaha atau anta Ah. budallahu. Anta budallaha Ustaz. Betul. Kemudian Wahdahu. sahih. Kemudian Mukhlison lahudina. Masya Allah mumtaz. Ibu Naning belajar bahasa Arab di mana, Bu? Cuma online aja Ustaz. Usia berapa sekarang, Ibu? Aduh, saya sudah tua Ustaz, sudah 50-an. Masya Allah. Saya sangat mengapresiasi, Bu ya. Udah senior tapi masih punya semangat untuk belajar i'rab. Karena tingkatan paling tinggi bagi pembelajar bahasa Arab adalah ketika dia mampu meng-i'rab. Itu udah level paling tinggi tuh. Ya. Maka saya sangat apresiasi ya. Semoga ini menjadi tambah motivasi buat teman-teman yang hadir, yang masih muda-muda, ataupun yang menyimak melalui YouTube ya. Jangan mau kalah sama senior-senior kita nih. Ya, udah usia 50 tapi masih semangat gitu ya. Oke, coba Ibu bantu terjemahkan, Bu. Anta budallaha untuk beribadah kepada Allah, untuk kamu menyembah Allah sendiri, wahid, Allah sendiri, maksudnya hanya kepada Allah kamu menyembah, Ustadz. Mukhlison dengan mukhlis itu ikhlas, Ustadz. Ya, ikhlas. Lahudi dengan agamanya. Ya, atau ikhlas dalam menjalankan agama untuknya, untuk Allah. Naam, Ustaz. Oke, Masya Allah. Jazakillahu khairan. Kita coba bedah ya, bagaimana i'rabnya. Nah, jadi anta'budallaha sebenarnya ini apa ya, anta'budallaha itu dia itu lebih kepada kalau apa ya, kalau bahasa Indonesia itu kayak yaitu gitu loh, yaitu. Nah, atau dia saya nggak nemu ya apa istilah yang tepat gitu ya. Tapi kalau kita pakai istilah ulama nahwu gitu ya, dia itu disebut dengan harfu tafsiriyah. Nah, kalau saya dikoreksi ya. Ya, kalau saya tidak keliru, ini disebut dengan harfu tafsiriyah. Ya, yang maknanya itu ai itu maknanya yaitu ya, ai. Ya. Nah, dan dia otomatis menasabkan ya isim setelahnya. Makanya menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Makanya ta'budu itu adalah bentuk aslinya tapi berubah menjadi ta'buda. Ta'buda. Kenapa berubah? Karena ya diawali dengan huruf tasrifiyah tadi ya, an. Makanya anta'budallaha. Kenapa lafzun jar Allah itu kita baca dengan hukum mansub? Nah, karena sebagai maf'ul bih ya. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan. Nah, kemudian wahdahu. Nah, ini adalah gabungan dari dua gabungan, yaitu wahda dan dhamir hu ya, al-ha ya, al-ha'u. Dan wahda dia sebagai hal ya. Kalau hal itu dia mansub ya, mansub, dan tanda mansubnya adalah atau tanda nasabnya adalah al-fathah al-zahirah. Wahda. Mukhlisan ini juga hal ya. Nah, ini juga hal ya. Jadi anta'budallaha, engkau menyembah kepada Allah wahdahu.
dengan ya, kalau kita ingin menerjemahkan hal itu bisa kita tambahkan dengan ya, dengan dirinya saja. Nah, mukhlisan juga hal ya, atau hal tsaniyah. Ya. Dan dengan mengikhlaskan ya, atau memurnikan boleh juga. Lahu ya, bagi Allah ad-din ya, agamanya. Maksudnya adalah kita beragama itu ya dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah pukul 2.03 ya. Kita cukupkan sampai di sini. Saya ada PR ya, yaitu saya harus memastikan tadi itu muwalah dia sebagai apa ya, karena ada khilaf antara saya dengan Pak Nano ya, dan Pak Agung ya. Tapi untuk lebih memuaskan teman-teman, insya Allah saya akan lebih memastikan lagi setelah ini muwalah itu dia apa i'rab yang sesungguhnya. Insya Allah akan saya infokan ke grup WA. Insya Allah Ta'ala kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.